Bismi- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan presentasikan tentang batas komputasi algoritma. Next. Kami beranggotakan yang pertama adalah Arif Farhan Jadi Raja, yang kedua adalah saya sendiri, Haris Fariski Wijanarko, dan yang ketiga adalah Dava Dagara Musyafa. Selanjutnya, berikut merupakan daftar materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah teori komputasi, yang kedua adalah teori kompleksitas, ketiga kelas P, dan keempat adalah kelas NP. Selanjutnya, teori komputasi, pengertiannya. Teori komputasi merupakan cabang ilmu komputer teoritis. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Teori komputasi dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah teori otomata, kedua adalah teori komputabilitas, ketiga teori kompleksitas. Selanjutnya, teori komputasi. Dari ketiganya yang sudah saya sebutkan tadi, dikaitkan dengan dua pertanyaan. Pertama adalah apa yang dapat dilakukan oleh komputer dan apa keterbatasannya. Yang kedua adalah apa yang dapat dikomputasi. Next. Teori komputasi. Pertanyaan 1. Teori komputabilitas dan kompleksitas sangat berhubungan erat. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis atau bukan. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau solvable, atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan, atau yang biasa disebut unsolvable. Next. Teori komputasi. Pertanyaan yang kedua, teori kompleksitas. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau easy, atau persoalan sukar atau hard. Selanjutnya, teori komputabilitas memperkenalkan beberapa konsep yang digunakan di dalam teori kompleksitas. Teori otomata mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, berikut adalah beberapa model komputasi yang diantaranya adalah finish state automata, pushdown automata, dan Turing machine. Nah, model komputasi yang sering dipakai adalah mesin Turing. Next. Nah, berikut adalah gambaran dari hubungan antara teori kompleksitas, komputabilitas, dan bahasa formal. Next. Nah, sebuah persoalan dapat dikatakan solvable jika terdapat mesin Turing yang dapat menyelesaikannya. Lalu ada unsolvable jika tidak dapat dibuat mesin Turing untuk menyelesaikannya. Nah, solvable problem dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni tractable dan intractable. Nah, sebuah persoalan dikatakan tractable jika ia dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar atau reasonable. Lalu, sebuah persoalan dikatakan intractable jika ia tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar dengan bertambahnya ukuran persoalan. Lalu, standar waktu yang wajar adalah menggunakan polynomial time. Seperti contohnya, yakni polynomial time, yaitu big omega n pangkat 2, lalu o n pangkat 3, o 1, dan o n log n. Lalu, jika bukan polynomial time, yakni o2 pangkat n, o n pangkat n, o n faktorial untuk n yang kecil. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ari. Baik ya, saya selanjutnya akan menuliskan teori kompleksitas waktu. Mesin Turing adalah model matematis sebuah komputer. Persoalan dipecahkan dengan menggunakan mesin Turing. Mesin Turing menerima input sepanjang n
lalu dimulai dari status awal melakukan gerakan transisi dari satu status ke status lainnya. Kebutuhan waktu atau running time yang diperlukan oleh mesin Turing untuk menyelesaikan persoalan dengan input dengan panjang n dinyatakan dengan Tn. Disebut juga kompleksitas waktu. Sebuah mesin Turing M dikatakan kompleksitas waktunya Tn bila mana jika M diberi input W yang panjangnya n, maka M berhenti setelah melakukan gerakan sebanyak Tn, tanpa memperhatikan apakah M berhenti pada status accept atau diterima atau reject ditolak. Contohnya, Tn sama dengan 5n plus 2, Tn sama dengan 2n kuadrat plus n plus 6, terus Tn 3n plus 10n pangkat 3. Jadi ini kayak on kuadrat, dan on pangkat 3. Teori kompleksitas, yaitu sekarang adalah kelas P. Sebuah persoalan, keputusan dikatakan di dalam kelas P jika ia dapat diselesaikan dalam waktu polinomial oleh mesin Turing deterministik. Dengan kata lain, terdapat mesin Turing deterministik M yang memecahkan persoalan dan berhenti pada status akhir dengan jumlah gerakan tidak lebih dari Tn, bila mana mesin Turing M diberikan input sepanjang n. Karena persoalan berkoresponden dengan bahasa, maka kita katakan bahasa L termasuk dalam kelas P atau polinomial jika terdapat polinomial Tn sedemikian sehingga L itu mendekati Lm untuk mesin Turing deterministik M yang kompleksitas waktunya Tn. Contoh persoalannya, menentukan apakah sebuah integer n bilangan prima, menentukan apakah sebuah integer x terdapat di dalam sebuah senarai atau list, menentukan apakah sebuah graf berbobot mengandung minimum spanning tree atau MST dengan bobot kurang dari sama dengan weight-nya, atau menentukan apakah sebuah integer n merupakan elemen terbesar di dalam sebuah senarai atau list. Persoalan di dalam kelas P disebut tractable. Persoalan yang bukan di dalam kelas P disebut intractable maksud saya. Selanjutnya, teori kompleksitas kelas P, mesin Turing deterministik versus mesin Turing non-deterministik. Mesin Turing deterministik untuk satu status atau P dan satu simbol atau XI di pita, hanya ada satu transisi ke status berikutnya atau Q. Jadi misalkan delta PXI, delta PX besar, itu sama dengan Q Y besar, L besar. Mesin Turing non-deterministik untuk satu status P dan satu simbol XI di pita, terdapat lebih dari satu transisi ke status berikutnya atau Q. Mesin Turing non-deterministik memiliki kemampuan untuk memiliki suatu transisi. Misalkan delta PXI menuju transisi ke Q W besar L besar, terus delta PXI menuju transisi R kecil Y besar L besar, terus delta PXI menuju transisi S kecil Z besar R besar. Selanjutnya adalah teori kompleksitas untuk kelas NP. Sebuah persoalan, keputusan dikatakan di dalam kelas NP jika ia dapat diselesaikan dalam waktu polinomial oleh mesin Turing non-deterministik. Karena persoalan berkoresponden dengan bahasa, maka kita katakan bahasa L termasuk di dalam kelas NP jika terdapat mesin Turing non-deterministik dan kompleksitas waktu. Polinomial Tn sedemikian sehingga L sama dengan L M, dan bila mana M diberikan input sepanjang N, maka jumlah gerakannya tidak lebih dari Tn. Mesin Turing non-deterministik dikatakan memiliki kebutuhan waktu polinomial karena ia memiliki kemampuan untuk menerka kemungkinan solusi yang jumlahnya eksponensial dan memverifikasi setiap kemungkinan solusi tersebut dalam waktu polinomial. Setiap mesin Turing deterministik adalah mesin Turing non-deterministik, tetapi mesin Turing deterministik tidak memiliki kemampuan memilih transisi. Oleh karena itu, P merupakan himpunan bagian dari NP. Meskipun demikian, NP mengandung beberapa persoalan yang tidak ada ke dalam P. Selanjutnya, contoh persoalan dalam kelas NP. Yang pertama adalah Traveling Salesman Decision Problem atau TSP, bisa disingkatnya. Menentukan apakah sebuah graf berbobot memiliki tur terpendek yang melalui setiap simpul tepat satu kali dan kembali ke simpul awal dengan bobot kurang dari sama dengan M. Atau integer accept decision problem, apakah dapat memasukkan objek-objek ke dalam knapsack namun tidak melebihi weight atau W, tapi profitnya paling sedikit sebesar P atau bisa disebut profit. Yang ketiga adalah graph coloring decision problem, yaitu apakah terdapat perwarnaan graf yang menggunakan paling banyak M warna sedemikian sehingga dua simpul bertetangga memiliki warna yang berbeda.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.